Hello Technolovers, setengah tahun sudah Indonesia dilanda pandemi yang tak kunjung menemukan titik terang. Sebisa mungkin, masyarakat memanfaatkan hal-hal yang bisa dilakukan di tengah sulitnya menstabilkan kondisi keuangan. Begitulah yang dirasakan pemilik bengkel perakitan ambulans di Bekasi yang memproduksi banyak unit ambulans. Yuk ketahui cerita selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu terus update informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Virus corona tidak saja membawa dampak buruk bagi perekonomian seseorang, namun ternyata ada juga yang justru mendapat rejeki yang melimpah. Di saat pabrikan otomotif di seluruh dunia banyak yang mengalami kemerosotan produksi, lain halnya yang dirasakan oleh pabrikan mobil ambulans satu ini. Sebuah bengkel yang merakit khusus mobil ambulans di Bekasi menerima pesanan dalam jumlah banyak. Bengkel yang berada di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu mendapat banyak berkah di tengah pandemi ini. Tercatat PT Ambulans Pintar Indonesia telah menerima orderan 800 mobil ambulans oleh sejumlah rumah sakit dan dinas kesehatan di seluruh Indonesia. Angka tersebut tentu meningkat dibanding biasanya orderan hanya 500 unit tiap tahunnya, namun kini belum akhir tahun malah tembus angka 800. Dan tak hanya di Bekasi saja, mereka juga mendapatkan pesanan paling jauh dari daerah timur Indonesia seperti Papua. Kabar baik ini disambut gembira oleh para karyawan sekaligus menjadi motivasi tersendiri agar lebih bekerja ekstra sebab banyaknya pesanan yang datang. Mereka bahkan telah menambah karyawan dari yang tadinya hanya 40 orang, kini menjadi 70 orang. Di tengah kesulitan corona melanda tanah air, ada saja hikmah yang bisa kita ambil. Tingginya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 tentu saja jadi penyebab bertambahnya kebutuhan ambulans di berbagai daerah. Setiap hari jumlah pasien kian meningkat sehingga petugas medis kekurangan armada. Dengan begitu, setiap pesanan yang datang tentu mereka kerjakan dengan cepat karena memang persoalannya sedang dalam situasi darurat. Bayangkan saja, satu unit ambulans butuh waktu penyelesaian hingga 2 pekan atau bisa sampai 60 hari tergantung spesifikasi pesanan. Kerja keras para karyawan sangat dibutuhkan agar bisa sekaligus memberi pelayanan cepat tanggap kepada konsumen. Sementara untuk harga ambulans rakitan mereka berada di kisaran antara 290 juta hingga 3 miliar rupiah. Untuk yang termurah seharga 290 juta diperuntukkan pada ambulans transportasi seperti Suzuki EVP dan Daihatsu Grand Max. Di dalamnya terdapat fasilitas standar, diantaranya ada tabung oksigen, lemari, dan lainnya yang dibutuhkan pasien. Sedangkan mobil ambulans yang seharga 3 miliar rupiah tentu saja punya spesifikasi yang lengkap dan mereknya yang lebih bagus karena unitnya impor dari Eropa. Mobil ambulans biasa dan ambulans untuk pasien COVID-19 pasti berbeda ya Technolovers. Yang paling membedakan adalah tersedianya alat isolator. Untuk itu harganya juga jauh berbeda. Meskipun pesanan membludak dari berbagai daerah, namun mereka tetap berharap agar pandemi ini segera berakhir. Melansir laman Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia, per tanggal 8 Oktober 2020, jumlah pasien positif yang terkena virus corona adalah 320.564 orang, sementara 244.060 orang dinyatakan sembuh dan total ada 11.580 jiwa meninggal dunia. Kita semua tentu sangat berharap agar angka kematian dan yang terjangkit virus ini terus berkurang, sebab dunia otomotif di seluruh dunia dihantam dampak pandemi tersebut. Pabrikan-pabrikan otomotif harus rela menunda peluncuran mobil terbarunya lantaran harus menunggu dunia pulih dan perekonomian kembali stabil. Persaingan pabrikan otomotif pun rasanya kurang menarik sejak adanya virus ini. Penurunan jumlah produksi membuat pabrikan harus memikirkan cara agar tetap bisa bertahan dan dipandang oleh konsumen. Kehadiran virus COVID-19 telah membawa keresahan bagi banyak orang. Kita doakan yuk semoga pandemi ini segera berlalu ya, dan aktivitas produksi pabrikan otomotif pun bisa beroperasi kembali seperti sebelumnya. Oke deh Technolovers, jangan lupa sebelum tayangan berakhir like, share, dan subscribe channel ini dulu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!